Pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. G. Praditama SSN MSN, yang kami hormati tim Pasmawa yang hadir bersama kami semua. Di sini ada Mbak Jihan, Mbak Gevira, ada Bapak Andri, dan ada rekan-rekan tim Pasmawa yang lain yang hadir di ruang Zoom ya teman-teman. Kemudian rekan-rekan peserta sayembara Pasmawa yang hadir di tempat, kemudian yang hadir di Zoom juga. Pada hari ini Sabtu 16 Juli 2022 kami semua menghadiri acara yaitu sosialisasi sayembara Pasmawa ITB 2002. Pasmawa di sini merupakan fasilitas kegiatan kemahasiswaan ITB ya teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa sosialisasi sayembara Pasmawa ini atau lomba Pasmawa ini merupakan bagian rangkaian dari pengembangan fasilitas kemahasiswaan ITB yang kemudian ide-ide dari hasil FGD atau publication ini akan digunakan untuk mengembangkan fasilitas ITB khususnya di ITB Ganesha dan nantinya akan dibawa ke ITB Multikampus yaitu di Jatinangor dan Cirebon. Nah, untuk hadirin semua, sebelum memasuki acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dila sebagai Master of Ceremony pada acara sosialisasi sayembara Pasmawa pada siang hari ini. Sebelum memulai acara pada siang hari ini, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya akan membacakan beberapa susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, akan ada pemaparan sekaligus sambutan pembukaan dari Bapak Pras selaku Direktur Kemahasiswaan ITB. Kemudian ada pemaparan term of reference dari Mbak Jihan dan Mbak Gevira. Kemudian ada penayangan video lokasi kegiatan kemahasiswaan yang nantinya akan menjadi bahan teman-teman ini ya untuk mengikuti lomba sayembara Pasmawa. Selanjutnya ada sesi tanya jawab dan yang terakhir adalah penutup dan dilanjutkan tur lokasi pada teman-teman yang hadir offline nih di ITB Ganesha pada siang hari ini. Oke, untuk acara yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Pras selaku Direktur Kemahasiswaan ITB. Kepada Bapak Pras saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Dila sudah mengantarkan acara ini. Terima kasih kawan-kawan semuanya, terutama yang hadir di sini sudah berkenan. Ini hujan-hujan juga bila-bilain datang ini, kami menyampaikan apresiasinya. Juga tentu para peserta yang hadir secara daring di Zoom. Dan juga tentu terima kasih para panitia yang sudah menyiapkan ini, Mbak Jihan, Mbak Gevira, dan kawan-kawan semuanya. Dan tim Ditmawa yang sudah nyiapin ini di hari libur nih, weekend. Baik, saya akan memaparkan sedikit konteks dari lomba ini. Jadi ini gambaran besar dari kenapa lomba ini dilaksanakan atau sayembara desain ini dilaksanakan, yaitu menggunakan 3 area di ITB Ganesha ini sebagai objek dari sayembara desain ini. Bisa tolong disampaikan ini? Jadi seperti disampaikan oleh Mbak Dila tadi bahwa sayembara desain fasilitas kemahasiswaan ini dilaksanakan dalam konteks yang lebih besar, yaitu pengembangan fasilitas kegiatan kemahasiswaan Institut Teknologi. Nah, fasilitas itu tentu direncanakan dan dikembangkan dengan mengikuti master plan yang sudah disusun oleh tim ITB di ketiga kampus, yaitu di Ganesha,
lalu ITB Cirebon dan ITB Jatinangor. Silakan, Mas. Next, ya. Ya, tentu kami selalu dalam setiap kegiatan atau upaya itu mencoba bergerak dari apa yang sudah direncanakan dalam rencana pengembangan bidang kemahasiswaan di ITB, yaitu salah satunya itu menciptakan ruang dan kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri, baik secara personal, sosial, maupun fisikal dan mental. Jadi sehat, pinter, gaul gitu ya, lalu punya kemampuan teamwork yang bagus dan sebagainya, tentu dalam kerangka tradisi, dalam kerangka nilai-nilai dan nilai-nilai ITB dan tentu nilai-nilai akademik, karena lingkungan yang kita akan kembangkan ini adalah lingkungan akademik di kampus ITB. Nah, secara ringkas kami bisa mulai bahwa pengembangan fasilitas ini dimulai dari berbagai hasil identifikasi atas permasalahan fasilitas kemahasiswaan yang kita anggap belum memadai di 3 kampus di Ganesha maupun di Jatinangor dan di Cirebon. Jumlah mahasiswa cukup besar, saat ini total itu sekitar 18.000 untuk S1, 22.000 untuk pasca, 4.000 untuk pasca, jadi totalnya 22.000 kurang lebih di saat ini. Lalu kegiatan itu meningkat karena himpunan dan prodi juga bertambah, lalu unit kegiatan mahasiswa, kegiatan KM, dan juga kegiatan-kegiatan individual oleh mahasiswa atau grup yang non-unit gitu ya, atau non-himpunan. Jadi kita juga mengidentifikasi bahwa saat ini sekitar 20% dari himpunan dan unit, terutama unit kegiatan mahasiswa itu tidak memiliki sekretariat, jadi tidak cukup akomodatif gitu. Nah, dari tabel di atas, di sebelah kiri, sebelah kanan itu kita lihat proyeksi data maupun proyeksi ke depan kegiatan kemahasiswaan, dan di level normal itu sebelum pandemi tahun 2019 itu sekitar 4.000 kegiatan setiap tahun, dan itu turun pada saat pandemi sampai dengan 2.000 sekian, dan terus kita harapkan akan naik. Artinya untuk mensupport ini kita berharap fasilitas ITB bisa dikembangkan agar memadai, kira-kira seperti itu. Lalu juga keragaman kegiatan mulai individu, diskusi, aktivitas, olahraga, menari, gamelan, dan sebagainya. Selama ini mahasiswa menggunakan, selain fasilitas yang ada, fasilitas mahasiswa yang ada, mereka banyak menggunakan ruang-ruang yang sebenarnya memang bukan peruntukannya untuk kegiatan, yaitu koridor, lalu ngampar di lantai di hall gitu ya, untuk berkegiatan. Terus yang lain juga kultur kegiatan yang masih belum sehat dan belum baik ya. Artinya di ruang sekretariat itu bertumpuk-tumpuk, ada kasur, bantalnya sudah kumal gitu ya, terus peralatan yang semrawut, nanti barangkali bisa dilihat baik di video maupun pada saat kunjungan lokasi. Memang dalam kondisi lokasi ini, kondisinya sekarang lagi diberesin, jadi masih sudah agak kelihatan tertib ya, tapi sebelum itu memang kacau. Jadi ya kita berharap itu menjadi lebih baik gitu. Next, silakan Mas. Nah, ini kita melakukan beberapa diskusi dengan mahasiswa, lalu termasuk FGD ya, termasuk survei yang kita sebarkan mahasiswa, banyak sekali masukan, tapi memang ada hal yang justru elementer yang dikotakin itu, yang merah itu sirkulasi udara yang nggak bagus, ukuran ruangan, penyimpanan yang nggak memenuhi kebutuhan, lalu juga ruang pertemuan yang yang kurang gitu. Nanti mungkin slide ini bisa disampaikan ya Mbak Dila dan panitia Mbak Gep, supaya mereka bisa punya gambaran.
Nah ini baik hampir di semua kawasan di ITB. Next, silakan. Nah, atas dasar permasalahan tadi, ini sebenarnya grafik-grafik tabel-tabel seperti ini banyak, tapi nggak saya tampilkan, tapi kira-kira dua ini sudah cukup mewakili ya. Nah, dari permasalahan itu kami berangan-angan kira-kira begitu ingin menghasilkan satu fasilitas mahasiswa yang inklusif. Inklusif itu artinya tidak eksklusif. Inklusif itu artinya membuat mahasiswa mudah untuk bertemu, berkolaborasi, melakukan sosial interaksi sosial dan seterusnya, antar program studi, antar unit, antar himpunan dan sebagainya. Maka ya ini bahasanya ruangnya inklusif gitu. Bahkan dosen pun juga bisa menggunakan ini fasilitas tersebut berdiskusi dengan mahasiswa, mengembangkan ide dan sebagainya. Karena terutama dalam konteks Merdeka Belajar dan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, MBKM itu banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan dosen bersama-sama, baik dalam kegiatan penelitian maupun pengabdian masyarakat. Jadi fasilitas-fasilitas tersebut juga pantas kalau profesor ngobrol sama mahasiswa di lokasi tersebut, gitu, walaupun tetap suasananya suasana anak muda gitu ya. Lalu tentu kita berharap fasilitas itu sehat lalu berkesinambungan. Berkesinambungan bukan hanya dalam hal fisiknya saja, tapi dalam operasionalnya juga. Maka di samping kegiatan perancang ini, kami juga menyelenggarakan dua aktivitas penting lainnya, yaitu workshop untuk pengelolaan fasilitas. Jadi bagaimana mahasiswa menggunakan fasilitas ini, merawat, terus sharing dan sebagainya itu sebaiknya dikelola dalam satu manajemen yang bagus, yang menempatkan mahasiswa sebagai pelaku dan kunci, karena pada prinsipnya kemahasiswaan itu kegiatan kemahasiswaan dilaksanakan dengan asas dari, oleh, dan untuk mahasiswa. Maka kontribusi peran mahasiswa menjadi kunci. Maka kami mencanangkan dalam proses pengembangan fasilitas kemahasiswaan secara umum itu bersifat partisipatori gitu. Demikian. Lalu silakan dilanjutkan Mas. Next. Ya, nah ini ada beberapa hal yang kita harapkan menjadi dasar atau karakter dari pengembangan studi student facilities atau fasilitas kemahasiswaan tersebut. Jadi kita policy ITB mengenai pendidikan ini artinya pendidikan baik kurikuler, artinya sesuai kurikulum program studi maupun ekstrakurikuler. Mahasiswa main sepak bola, di UKM olahraga, kempo, berenang dan sebagainya itu sebenarnya bagian dari belajar. Mahasiswa berorganisasi di unit kegiatan gamelan, PSTK dan sebagainya itu sebenarnya bagian dari belajar juga. Maka itu jadi pemahaman dasar kenapa ITB harus memfasilitasi baik yang kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler. Nah, di sini disebut di poin pertama, pendidikan itu di dalam, artinya baik di dalam maupun di luar prodi, di kelas maupun di luar kelas. Oleh karena itu kita berharap setiap sudut di ITB ini adalah tempat belajar bagi mahasiswa. Jadi pengertiannya seperti itu, tidak hanya di kelas dan di lab atau di studio gitu ya. Lalu itu ditandai dengan aktivitas kolaborasi baik antar program studi, antar unit kegiatan atau unit ormawa. Ormawa itu organisasi kemahasiswaan. Saat ini ada sekitar 80 unit kegiatan mahasiswa dan 50 himpunan prodi, dan itu tersebar di 3 kampus ya. Lalu poin 2, setiap studi ruang kampus adalah ruang belajar bagi seluruh civitas. Artinya mahasiswa tidak belajar sendiri bersama mahasiswa yang lain, tapi juga bersama dosen dan kadang-kadang juga bersama tendik. Tendik itu adalah pegawai ITB yang non dosen.
karena aktivitas itu justru dilakukan oleh semua unsur sivitas, bahkan dengan alumni gitu, atau bahkan dengan di luar sivitas, artinya mitra di luar kampus yang datang ke sini berdiskusi dengan mahasiswa untuk kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh unit-unit. Gitu. Lalu ruang kerja yang inklusif kita harapkan terwujud dan sehat dan berkelanjutan. Itu menjadi salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan kapasitas kerja. Jadi kami angan-angan kami itu adalah untuk mewujudkan ruang yang inklusif dan sehat dan berkelanjutan itu sebagai bagian yang penting untuk meningkatkan kinerja baik seluruh sivitas, terutama mahasiswa ya, melalui kolaborasi, lalu macam-macam kreativitas yang dilaksanakan. dan fasilitas kemahasiswaan yang bagus itu diharapkan itu menjadi energi yang positif gitu, yang bisa meningkatkan prestasi kemahasiswaan baik akademik maupun yang non akademik. Karena kalau kita lihat ruang-ruang di ITB itu banyak sudut-sudut yang idle, ada ruang yang kumuh dan sebagainya, ini itu jadi energi yang negatif kan. Tapi kalau itu berubah menjadi ruang yang hidup, yang semarak, yang penuh dengan aktivitas yang positif, tentu akan meningkatkan energi positif buat ITB sendiri. Jadi demikian pemahaman ITB tentang kualitas atmosfer akademik di kampus. Lalu ruang kegiatan kemahasiswaan merupakan ruang sosial, jadi bukan ruang yang membuat mahasiswa tersegregasi ya, terpisah dari lingkungannya dan sebagainya, tapi yang bisa membangun kolaborasi justru, mendorong kolaborasi, lalu dengan begitu mahasiswa bisa melahirkan dan mengembangkan dan merealisasikan ide-ide yang kreatif. Mahasiswa itu idenya banyak, kadang-kadang kita juga kewalahan ya, untuk bisa mengakomodir dan sebagainya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan cita-cita tersebut bisa terwujud. Lalu yang penting lagi adalah walaupun nanti yang kita kembangkan itu khusus di lomba ini ada 3 area di kampus Ganesha, tapi akan dijadikan model. Nah, yang penting lagi tiga area di kampus Ganesha yang akan jadi objek di lomba itu bisa menjadi fasilitas untuk membangun sinergi mahasiswa 3 kampus ITB, Ganesha, Jatinangor, dan Cirebon, karena Jatinangor, Cirebon, dan Ganesha itu setara, satu level. Maka kita akan bikin fasilitas yang sama juga untuk 3 kampus tersebut. Khusus untuk yang Cirebon memang masih awal sekali, baru ada 2 gedung yang dibangun. Dan yang ketiga, cita-cita di dalam Inclusive Green and Sustainable Student Facilities itu dia merupakan ruang yang hybrid gitu. Walaupun didesain adalah ruang fisiknya, tapi membuka kemungkinan untuk ada aktivitas-aktivitas virtual yang bisa terjadi di situ. Nah, kami mendorong atau memberi tantangan atau challenge pada para peserta lomba untuk berkreasi bagaimana mewujudkan ide ruang hybrid tersebut. Nah, next silakan. Ya, tadi saya sudah sebutkan bahwa selain yang nomor 3 itu tentang desain fasilitas fisik yang memadai yang sedang kita usahakan sekarang, paralel dengan itu kita melakukan workshop, diskusi dan sebagainya untuk yang nomor 1 dan 2, yaitu panduan pengelolaan atau penggunaan dan pemeliharaan fasilitas yang melibatkan peran aktif. Jadi kita punya bayangan klaster-klaster fasilitas kemahasiswaan itu akan dikelola sendiri oleh mahasiswa, dan ini jadi penting dalam desainnya. Tentu ITB punya Direktorat Sarana Prasarana, tapi memang perlu ada kontribusi mahasiswa untuk memelihara fasilitasnya sendiri. Nah, lalu dengan support tentu dari Direktorat Sarana Prasarana demikian. Nah, termasuk juga dalam pengelolaan lingkungan, limbah dan sebagainya. Sehingga
permasalahan yang ada sekarang ini, misalnya sampah yang menumpuk, properti kegiatan mahasiswa yang berantakan dan sebagainya itu, Direktorat Sarpras juga sulit untuk mengatasinya karena mereka nggak ngerti juga ini masih dipakai apa enggak gitu kan. Mau dibersihin nanti dicari-cari sama mahasiswa kan, problemnya selalu begitu. Dan akibatnya karena manajemen yang tidak tertib, contoh yang tadi saya sebutkan, maka ruang jadi kumuh terus gitu. Nah ini memang perlu diatur. Oleh karena itu mahasiswa memang perlu punya peran yang bagus gitu. Nah pertimbangan-pertimbangan tadi diarahkan menjadi dasar juga dalam proses perancangan. Jadi perancangan desain yang dihasilkan diharapkan juga mempermudah proses itu karena mahasiswa yang akan merawatnya sendiri ya. Jadi tidak ada solusi diharapkan tidak ada solusi-solusi desain yang malah memperumit. Memang mungkin bentuknya bagus atau ya bagus dalam kriteria apapun, tapi memanagenya susah itu diharapkan tidak terjadi. Next, silakan. Nah ini tadi saya sampaikan untuk yang 1-2 itu kita selenggarakan FGD dan berikutnya workshop untuk 2 kegiatan tersebut dan melibatkan semua stakeholders. Lalu sayembara desain ini sendiri. Nah desain ini sampai memang tahap konsep desain dan kita akan berharap pemenang-pemenangnya nanti itu bisa mendiskusikan karyanya dengan mahasiswa karena kita akan kembali lagi bertanya kepada mahasiswa rancangan ini oke enggak gitu. Tentu masukan-masukan itu baik. Terus yang penting lagi adalah begini, kami berharap desainer dan arsitek itu juga mengedukasi mahasiswa. Artinya di dalam proses presentasi misalnya nanti pemenangnya siapa, itu dia perlu menjelaskan kepada mahasiswa misi dari desain itu apa sehingga mahasiswa juga bisa paham dan belajar dari situ. Maka harapan kita desain itu bisa mengedukasi mahasiswa juga. Di sisi lain tentu mahasiswa juga bisa punya ide ya tentang desain yang terpilih tersebut. Nah, saya kira dialog itu yang kita harapkan positif. Artinya para pemenang lomba ini akan kami libatkan dalam pengembangan berikutnya karena memang seperti disampaikan Dito, nanti Mbak Gev sama Mbak Jian akan disampaikan tornya. Outputnya adalah konsep desain ya. Jadi untuk pengembangan dan sebagainya nanti kita akan proses lebih lanjut. Next, terima kasih. Nah ini angan-angan ya, jangan dilihat warnanya, bentuknya atau gambarnya. Tapi yang kita pikirkan dengan memahami kondisi existing 3 kampus nih, Ganesha, Cirebon dan Jatinangor, kita melihat bahwa fasilitas itu memang tidak mungkin satu fasilitas gede center gitu yang ada di satu tempat jelek gitu, karena itu akan sulit beradaptasi atau di-adjust ke master plan. Maka kami memikirkan kita akan menghasilkan collaboration spots gitu. Maka 3 area yang jadi titik dalam lomba ini adalah bagian dari spot-spot itu. Nah, spot-spot itu diharapkan bisa mengakomodir aktivitas-aktivitas kolaborasi, perform, lalu kerja luring maupun daring, lalu juga ada penyimpanan yang lebih di-manage dengan baik dengan pusat-pusat penyimpanan atau storage gitu. Nah, kenapa spots? Karena lebih fleksibel, dia lebih adjustable ke master plan yang sudah ada di ITB, karena memang desain dari fasilitas kemahasiswaan itu datang sementara master plan-nya sudah jadi gitu ya. Selain master plan juga existing-nya juga sudah ada, terutama di Cirebon dan Jatinangor. Nah, yang Ganesha dan Jatinangor. Kalau yang Cirebon memang masih dalam proses pembangunan. Next, silakan. Nah, ini ada beberapa poin yang kami harapkan
dan itu merubah apa yang ada sekarang existing. Nah, sekarang itu fasilitas kemahasiswaan itu didasarkan pada unit. Jadi unit apa punya fasilitas apa gitu. Unit angklung punya fasilitas angklung. Unit, PSTK, gamelan itu punya sendiri dan sebagainya. Dan itu zaman dulu mungkin masih bisa gitu. Karena masih sedikit UKM-nya dan fasilitasnya masih lega, ruangnya. Nah, sekarang sudah nggak mungkin lagi. Kalau semua dedicated untuk satu ormawa, sampai kapanpun nggak akan pernah mencukupi. Oleh karena itu kita menyebutnya sebagai activity based workplace atau learning place buat mahasiswa, di mana aktivitas-aktivitas itu diwadahi atau diakomodir, tapi sifatnya common ya, atau sharing. Nah, sharing itu tantangannya itu adalah manajemen penggunaan. Oleh karena itu, di paralel dengan lomba ini kami menyelenggarakan workshop tentang bagaimana fasilitas itu digunakan. Dan mahasiswa menjadi tokoh kunci dalam mengurus, membuat atau melaksanakan sistem pengelolaannya nanti. Nah, yang kedua, yang berikutnya adalah ya dia bisa mengakomodir ruang kebutuhan-kebutuhan sosial maupun individual. Kadang-kadang mahasiswa juga perlu butuh kerja sendiri gitu ya. Kerja sendiri itu jangan dibayangkan di dalam ruang yang terisolir, tapi kerja individual masih bisa. Kalau anak muda sekarang kerja di tengah musik itu masih tetap bisa ya, karena dia bisa pakai earphone dan sebagainya. Tapi tetap dimungkinkan. Lalu tentu kerja atau aktivitas sosial bersama, berdua, bertiga, berempat, sampai 10, 20 barangkali. Lalu ada storage dan interconnected system. Nah, interconnected system itu memang belum terdefinisikan dengan tepat, justru kita akan lihat. Tapi yang jelas dengan online system yang ITB sudah punya, dengan sistem administrasi akademik, lalu kemahasiswaan sendiri dan sebagainya, itu sebagian dari support system untuk sistem yang terkoneksi gitu. Saya kira demikian. Lalu kita juga melihat ini, walaupun ini sekolah negeri, tapi apa yang kita lakukan sekarang ini bagian dari investasi untuk masa depan buat mahasiswa sendiri. Next. Nah, ini tadi disebutkan bahwa pemanfaatan teknologi atau inovasi yang ada di ITB bisa dipakai. Di TOR itu kalau nggak salah disebutkan juga ada link ke lembaga pengembangan inovasi dan kewirausahaan ITB. Di situ banyak sekali inovasi yang ada di ITB dilaksanakan oleh Civitas, itu mungkin bisa dipakai. Contohnya misalnya untuk penyediaan air minum gitu, ada teknologi membran yang sudah dipakai kemana-mana, itu mungkin bisa dipakai dan sebagainya. Nah, di situs itu banyak sekali, mungkin malah akan membingungkan. Tapi paling enggak para peserta bisa browsing, terus dari situ bisa dapat inspirasi mana yang dipakai, demikiannya. Jadi tidak harus ada judul ini diterapkan di situ gitu ya. Nah, kenapa begitu? Karena kita sebenarnya ingin menunjukkan kepada mahasiswa bahwa kalau ada penemuan tertentu itu dia bisa rasakan gitu di kampus itu sendiri. Jadi ini saya kira proses pembelajaran yang baik menurut saya buat mahasiswa. Baik itu inovasi diselenggarakan oleh mahasiswa maupun para dosen. Lalu tadi disebutkan bahwa setiap sudut di kampus ITB itu adalah ruang belajar, maka ya ini selain fasilitas fisik yang bisa diletakkan di sudut-sudut kampus ITB, juga akses untuk konten informasi maupun sejarah ITB maupun link dan sebagainya itu bisa diletakkan di situ. Sebagai contoh, di ITB itu ada namanya di tengah itu dekat kampus center barat, yang salah satu lokasi itu ada, orang nyebutnya Monumen Soekarno atau Prasasti Soekarno. Nah, itu sebenarnya isinya prasasti di mana Soekarno tanda tangan untuk meresmikan ITB ini. Nah, cuma kalau orang lihat prasastinya itu nggak akan ngerti, kan cuma tulisan piagam gitu, ini apa nggak ngerti gitu. Maka
memang perlu ada QR code atau apa, seorang akan lihat dari situ lalu informasi lebih jauh tentang bagaimana dan sebagainya. Itu dan itu bisa diletakkan dimanapun di titik-titik di kampus ITB, karena ada aula timur, aula barat yang sangat bersejarah, bukan hanya di bidang arsitektur maupun seni, tapi bahkan buat ITB sendiri maupun buat sejarah negara ini. Tapi mahasiswa itu pada nggak tahu itu, taunya bangun kotak, bangunan kuno, kayunya melengkung gitu kan, apa strukturnya. Tapi ini kan sebenarnya kekayaan yang memang harus diketahui oleh mahasiswa dan itu memuat nilai-nilai yang bagus. Dan itu sebenarnya bisa disampaikan kepada mahasiswa dengan cara-cara yang baru gitu. Nah, selain itu ada aplikasi-aplikasi dan sebagainya yang bisa kita integrasikan dengan fasilitas tersebut. Nah, ini yang bawah, ya ini ITB ini berada di lingkungan yang unik di 3 kampus ini. ITB di Ganesha 1, di Jatinangor yang hijau sekali, lalu di Cirebon yang di kita kira daerah sawah gitu. Nah, lingkungan itu memang jadi penting gitu. Nah, khusus untuk lomba ini di Ganesha ini, setahu saya ini bapak-bapak yang di sini yang sudah pernah datang ke kampus-kampus lain gitu ya, bahkan di luar negeri gitu ya, kampus yang kalau pagi ada suara monyet gitu, kadang-kadang ada suara gajah, burung perkutut gitu ya, terus ada dulu masinganya masih sehat, masih bisa mengaum, sekarang udah rada lapar mungkin jadi nggak terlalu kuat mengaumnya. Nah, ini nggak ada kampus yang setahu saya, paling nggak yang pernah saya kunjungi, yang punya itu gitu. Dan itu kan nilai sebenarnya. Dan itu kesadaran itu yang memang harus dipahami. Itu yang kenapa kita lingkungan sekitar itu jadi penting untuk inspirasi gitu. Lalu selain itu juga ini ada bla-bla-blanya di bawah. Oke, silakan dilanjutkan. Baik, lalu tadi disebutkan bahwa lingkungan ini harus sehat gitu. Nanti Bapak-Bapak kalau lihat ke lokasi itu pasti berlawanan dengan nomor 5 itu. Karena ruangnya kecil, pengap dan sebagainya. Maka kita berharap ruangan itu komfort, terbuka, lalu nyaman secara termal, audial maupun ergonomis, dan tadi itu dia bisa mengeduket people untuk bertingkah laku yang membuat sejahtera gitu lah, bukan tingkah laku yang chaos gitu ya. Lalu juga ada keinginan tadi memperkuat pengertian bahwa setiap sudut kampus adalah area belajar, maka feature-feature yang bisa di attach di fasilitas itu bisa ditambahkan, walaupun mungkin tidak bersifat arsitektural ya, tapi mungkin mempengaruhi juga aspek-aspek arsitekturnya. Dan itu yang penting ini yang poin ketiga itu nomor 6, to increase place attachment. Jadi mahasiswa punya memori yang bagus pada pada ruangnya gitu ya, pada ruang pada saat dia belajar di kampus ini. Silahkan next. Baik, saya kira itu saja. Yang barusan saya sampaikan itu adalah konteks dari lomba Sayembara Desain ini, dan secara detail term of reference akan disampaikan oleh Mbak Gevira dan Mbak Jihan setelah ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Dila. Cek. Oke, baik. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pras ya. Tadi sudah memaparkan konteks sayembara Fasmawa yang akan teman-teman ikuti nih perlombaannya. Jadi tadi menarik sekali ya teman-teman. Jadi ITB akan mengangkat suatu konsep ITB inklusif, green dan sustainable gitu ya teman-teman. Jadi dari apa yang dipaparkan Bapak Pras tadi, harapannya mahasiswa dan para profesional di sini bersama-sama gitu mewujudkan ide-ide yang menarik untuk kampus kita tercinta. Dan
untuk Indonesia nanti ya lebih lanjut. Oke. Mungkin untuk membahas lebih dalam terkait sosialisasi Sayembara Kasmawa ini akan disampaikan TOR atau Term of Reference oleh perwakilan dari tim Kasmawa kepada Mbak Jihan, Sabrina, dan Gilvira. Ya, disilahkan untuk menyampaikan TOR-nya. Selamat pagi, suara saya kedengeran nggak? Kedengeran ya. Semoga masih pada semangat di pagi ini. Kita bakal bahas tentang term of reference yang udah sempat dibagikan juga kemarin. Oke, mungkin boleh next aja. Jadi ini sebenarnya latar belakang cukup mirip sama apa yang tadi Pak Pras sudah sampaikan. Pada intinya kita mau transformasi nih teman-teman dari yang tadinya kita itu fokusnya di setiap unit itu punya ruangan unit masing-masing, sekarang mau transformasi ke communal facilities yang bisa digunakan bersama sesuai dengan aktivitas mereka. Oke, next aja. Nah, untuk lokasinya sendiri itu ada 3. Pertama itu di Kampus Center Barat, itu di seberangnya gedung ini. Kalau tadi lihat ada kembarannya, itu di seberang. Nah itu tuh nggak semuanya, nggak satu gedung, nanti kita bakal kasih lihat juga denahnya. Kemudian ada Sunken Court, nanti kita bakal jalan-jalan ke sana juga. Itu ada 2 lantai, ada lantai si tunnelnya itu sendiri dan area di atasnya yang mengelilingi tunnelnya. Dan kemudian ada yang area ketiga itu Saraga, itu fokus ke bagian yang sekarang menjadi ruang-ruang unit. Nah untuk lengkapnya bisa dibuka di bit.ly/site Kasmawa 22. Oke, boleh next. Nah ini mungkin zoom in dari foto-foto Pak Pras tadi. Lokasi-lokasinya bisa dilihat ada 3, TC Barat, Sunken Court, dan Saraga. Ya, untuk Saraga bisa dilihat itu tuh agak keluar dari bagian lingkup ITB bagian kampus karena dia adanya di lokasi fasilitas olahraga di belakang dekat Sabuga tempat orang-orang pada wisuda. Oke, boleh di next. Nah ini kurang lebih denahnya CC Barat ya, Kampus Center Barat. Ini ada adanya di underground sebenarnya. Dia itu yang paling kanan itu adalah bagian atas dan yang sebelah kiri itu bagian bawahnya. Nah nanti kita bakal lihat ke sana juga sih untuk lihat langsung apa aja permasalahannya, tapi kurang lebih bentuknya itu seperti ini. Nah itu kan bentuknya L. Di bagian dalam L-nya yang sebelah kanan dari yang panjang itu adalah lapangan basket. Nah di sebelah kirinya yang ada panjang itu adalah tadinya kalau bisa lihat ada sekat-sekat, itu adalah ruangan-ruangan unit kemahasiswaan yang nantinya kita akan coba transformasi nggak seperti itu lagi bentuknya. Nah tapi kurang lebih seperti ini. Oke, mungkin nanti lengkapnya akan dijelasin sama Gevira. Nah ini area Sunken Court, ini kalau dilihat jalannya itu dari yang dari sebelah sini ya. Kita jalannya nanti dari sebelah kiri ke sana. Itu yang agak besar di sebelah sana itu mau ke arah Saraga, tempat fasilitas olahraga. Nah ini boleh dicoret-coret aja. Ya kita akan jalan dari sebelah sana. Nah itu sebelah kanan kirinya tadinya juga fasilitas unit-unit kemahasiswaan. Nah, di bagian tengahnya itu jalan dan ada Bloomberg ya. Baru dibikin juga sih itu Bloombergnya di antara di sekitar pohon-pohon yang existing ada di sana. Nah, itu di bagian tengah ada tangga ke atas. Nanti kita bisa coba menyusuri. Nah, tangga ke atasnya itu akan lanjut ke denah lantai 2. Mungkin boleh di next aja. Nah, ini denah lantai 2-nya seperti ini. Sebelah kanan kirinya itu adalah perpustakaan ITB dan gedung yang kelihatan itu adalah gedung PAU. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi di tengah-tengahnya ada void ke bawah ya, teman-teman. Oke, bisa di next. Nah, ini sarana olahraga. Dia merupakan bagian dari beberapa gedung di sebelahnya juga ya. Nah, itu tuh mungkin kalau bisa dilihat sama bentuknya monoton seperti yang tadi ada ruang-ruang unit mahasiswa juga di sana dan emang fokusnya hanya untuk unit-unit olahraga.
Jadi barang-barang dan kegiatannya itu bisa dibilang cukup berbeda lah dari unit-unit yang ada di CC Barat dan di Sanken gitu. Bahkan ada yang punya kapal, ada yang punya banyak lah eh, barang-barang untuk berolahraga gitu. Oke, mungkin bisa di next. Nah, ini terkait isu dan ketentuan desain. Mungkin tadi Pak Pras sudah sempat singgung juga kalau sayembara ini tuh konteksnya adalah sampai tatanan konsep. Jadi misalkan kita lihat nih di yang pertama, rancangan dapat menunjang kebutuhan. Pertama ada inventarisasi. Nah, apakah peserta harus tahu banget nih barang-barang di setiap unit tuh ada apa aja, sebesar apa? Ya mungkin peserta cukup tahu secara gambaran besar, tapi tidak perlu tahu, maksudnya tidak perlu untuk saat ini tidak perlu memikirkan, oh barangnya ada baju, bajunya ada sekian gitu, oh angklungnya ada banyak, berapa oktav gitu harus dihitung. Nggak juga seperti itu. Jadi hanya sampai tatanan konsep, di mana konsepnya bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan mahasiswa gitu. Nah, kemudian aktivitas organisasi kemahasiswaan ini udah kami rangkum di tuntunan desain setiap tempat. Itu kan udah ada tulisannya, kita maunya ada ada fasilitas apa, penyimpanan buat barang-barang apa aja. Itu udah merupakan rangkuman dari aktivitas organisasi kemahasiswaan. Jadi setidaknya harus mengikuti apa yang sudah kami tuliskan di TOR. Itu. Kemudian untuk communal space, ya ini rancangan dapat menunjang kebutuhan communal space, jadi penciptaan ruang-ruang bersama. Kemudian yang kedua, rancangan dapat menciptakan kondisi ideal untuk para organisasi kemahasiswaan dan himpunan beraktivitas. Nah, di sini harapannya dari peserta bisa ngelakuin research nih. Ini sebenarnya alasan kenapa tadinya di ketentuan peserta itu setiap tim peserta umum harus memiliki mahasiswa S1 ITB. Tadinya alasannya adalah agar bisa tahu nih sebenarnya kondisi ideal kemahasiswaan di ITB itu seperti apa sih yang diinginkan. Nah, tapi sekarang nanti akan kami bahas juga di ketentuan peserta bahwa peserta umum tidak harus memiliki anggota dari S1 ITB. Tapi kami mengharapkan ada research yang mendalam mengenai kegiatan-kegiatan organisasi mahasiswa di ITB maupun di kampus lain. Jadi harapannya perancangan dapat menciptakan kondisi yang ideal untuk organisasi kemahasiswaan dan aktivitas berhimpun. Kemudian yang ketiga adalah rancangan menjunjung aspek fungsionalitas, keamanan, keberlanjutan, kenyamanan, dan komunitas. Yang keempat, memperhatikan manajemen penggunaan ruang untuk ruang latihan bersama. Jadi di sini salah satu inovasi yang kami harapkan dari peserta adalah peserta bisa ngasih inovasi nih, gimana sih misalkan udah mendesain satu ruang. Ruangan ini akan digunakan seperti apa? Apakah secara bergantian? Apakah bersebelahan? Kalau bersebelahan bagaimana kalau misalkan suaranya mengganggu yang lainnya gitu. Jadi yang kami harapkan adalah inovasi dari manajemen penggunaan ruangnya juga. Oke, yang selanjutnya adalah memperhatikan manajemen pengelolaan limbah. Yang keenam, memperhatikan aspek ekonomi, efisiensi, dan konstruksibilitas. Jadi walaupun ini dalam tatanan konsep, tapi diharapkan tetap bisa implikatif juga aplikatif dilakukan oleh ITB ke depannya. Oke, nah ini untuk ketentuan umum, setiap nomor peserta hanya dapat mengirim satu karya, tetapi setiap individu dapat memiliki lebih dari satu nomor peserta. Kemudian karya yang dikumpulkan murni hasil karya peserta dan belum pernah dilombakan, karya yang dikirimkan oleh peserta akan menjadi hak milik panitia penyelenggara, akan tetapi hak cipta tetap menjadi milik masing-masing peserta. Kemudian panitia berhak mendokumentasikan hasil karya yang telah dikumpulkan untuk kepentingan pameran melalui sosial media. Selanjutnya, panitia berhak mendiskualifikasi peserta yang tidak memenuhi kriteria yang berlaku, dan keenam, keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Mungkin ini cukup selayaknya lah ya. Oke, selanjutnya ketentuan peserta mahasiswa ITB. Jadi di sini peserta sayembara adalah mahasiswa aktif dari Institut Teknologi Bandung yang beranggotakan 3-5 orang. Mungkin kalau ada yang belum tahu, ini kategorinya ada 2 ya. Jadi ada kategori umum sama kategori internal mahasiswa ITB. Nah, untuk yang mahasiswa ITB minimal 3-5 orang. Dari 3-5 orang itu minimal 2 mahasiswa S1. Kemudian peserta sayembara perlu di link pendaftaran nantinya memasukkan KTM, kartu pelajar,
Dan harus memiliki mahasiswa dari arsitektur atau desain interior yang paham dengan keluaran desain skematik. Kemudian yang keempat, kurang lebih sama kayak tadi, hak milik, tentang hak milik. Kemudian yang kelima ini cukup penting, setelah dilakukannya penjurian tertutup oleh panitia dan juri akan dipilih 3. Jadi ini kan salah tulis nih ya, harusnya 3, di sini masih ketulis 5. 3 finalis yang diwajibkan untuk mengikuti penjurian terbuka secara daring. Nah nanti baik dari ketentuan peserta mahasiswa maupun dari umum, 3 finalis yang terpilih dari setiap lokasi akan diberikan waktu untuk membuat maket dan juga video presentasi, dan ITB akan memberikan subsidi untuk menghasilkan karya terbaik di maket dan video desainnya. Nah, untuk selanjutnya peserta yang terbukti mengirim data dan karya palsu akan langsung didiskualifikasi, dan peserta diwajibkan mengisi komitmen letter yang dilengkapi dengan tanda tangan di atas materai saat pendaftaran. Ini udah ada di link pendaftarannya. Oke, kemudian untuk ketentuan peserta umum, sama, beranggotakan 3-5 orang. Peserta sayembara terdiri dari warga Indonesia yang dapat dibuktikan melalui foto atau scan KTP yang masih berlaku, serta untuk kelompok diwajibkan minimal terdapat 1 individu dengan keanggotaan 1 asosiasi keprofesian arsitektur atau desain interior, which is berarti IAI atau HDII. Nah, tadinya kan ada anggota mahasiswa, sekarang udah tidak harus ada, lebih baik ada tapi tidak harus ada. Kemudian untuk ketua tim diwajibkan memiliki SKA HDII atau LPJK untuk interior designer, atau SKA atau Stra IAI untuk arsitek. Nah, karya yang dikirimkan oleh peserta ini sama, hak miliknya jadi panitia penyelenggara, namun hak cipta tetap milik peserta. Kemudian sama juga akan dipilih 3 finalis. Jadi bukan 5 finalis, 3 finalis yang diwajibkan untuk mengikuti penjurian luring atau dilakukan secara hybrid setelah finalis melengkapi maket dan animasi tambahan. Sama dengan mahasiswa juga akan diberikan subsidi oleh ITB dalam pembuatan maket dan animasi. Kemudian yang keenam, peserta yang terbukti mengirim data dan karya palsu akan langsung didiskualifikasi, dan yang ketujuh, peserta wajib mengisi komitmen letter saat pendaftaran. Oke, bisa di next. Nah, ini untuk registrasi peserta, sebenarnya tinggal buka link pendaftaran aja sih teman-teman. Itu udah cukup lengkap di sana, ada fakta integritas dan komitmen letter. Komitmen letter ini apa sih? Komitmen letter ini adalah kami meminta dari setiap peserta untuk berjanji akan mengumpulkan karya setelah melakukan pendaftaran. Jadi kalau udah melakukan pendaftaran harus mengumpulkan karya nih, jangan sampai nggak selesai nih karyanya. Gitu. Nah, oke, untuk kalau ada pertanyaan-pertanyaan untuk registrasi bisa tanya ke CP-nya aja, contact person. Nah, ini untuk timeline ada updatean juga, revisi dari yang kemarin bisa dilihat. Pre-unwizing kami udah lakukan kemarin. Hari ini kita ngelakuin unwizing dan tur lokasi. Kemudian untuk batas akhir pendaftaran tanggal 21 Agustus, pengumpulan 22 Agustus, dan penjurian awal akan dimulai tanggal 23 sampai 27 Agustus. Oleh siapa? Oleh gugus tugas IAI dan tim ITB. Jadi semisal karya yang masuk itu cukup banyak, kami akan melakukan seleksi terlebih dahulu oleh gugus tugas IAI dan tim ITB sebelum akhirnya diberikan ke juri utama. Nah, penjurian online oleh juri utama itu akan dilakukan tanggal 27 Agustus sampai 2 September 2022. Nah, kemudian akan diumumkan finalis tanggal 3 September 2022. Finalis terpilih melengkapi dengan maket atau animasi, insentif dari ITB sebesar 1,5 juta rupiah per tim untuk yang jadi finalis. Kemudian penjurian akhir offline itu tanggal 10 September secara luring, dan pengumuman pemenang atau webinar atau pembukaan pameran akan dilaksanakan tanggal 17 September 2022. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk kategori lombanya. Untuk peserta umum wajib melakukan desain pada 3 lokasi, CC Barat, Sankan, dan Saraga. Sementara untuk yang mahasiswa boleh memilih 1. Namun untuk hadiahnya nanti belum tentu kalau misalkan menang di 1 lokasi nih yang peserta umum dia akan menang di 3-3 itu belum tentu. Jadi mungkin aja dia menang hanya di 1 lokasi, tapi mengumpulkannya tetap harus 3 lokasi desain gitu. Untuk pemenangnya sendiri itu ada juara 1, juara 1, juara 2, dan juara favorit di setiap lokasi. Gitu. Oke, ya bisa di next. Nah, ini untuk hadiahnya. Secara total sebenarnya umum dan mahasiswa itu 200 juta total hadiahnya.
Namun kalau kami dilihat lagi ini pembagiannya ya. Jadi untuk CC Barat Sanken Dasaraga itu berbeda jumlah hadiahnya karena beda juga kesulitannya ya dalam mendesain. Ya ini ada juara 1 CC itu 40 juta, juara 2-nya 10 juta dan juara favoritnya 5 juta. Sementara untuk mahasiswa itu setengahnya, juara 1 20 juta, juara 2 itu berapa itu? 9 ya? Ya 9 juta. Nah totalnya ada 84. Kemudian untuk Sankan itu setengahnya 58 juta, juara satunya 25, juara 2-nya 7 juta, juara favoritnya 5 juta, dan juara 1 untuk mahasiswa itu 15 juta, juara 2-nya ada 6 juta. Ya mungkin nih buat teman-teman yang di rumah bisa di screenshot juga atau buka di Tor. Dan ini Saraga sama dengan Sanken, dia 58 juta, dan juga isinya sama ya kayak yang di Sanken, juara 1, 2, dan favoritnya. Kurang lebih begitu. Jadi yang paling berat memang yang di CC Barat. Kalau melihat dari denahnya tadi kan juga rada aneh ya, dan juga kondisinya sekarang juga ya nanti kita lihat di lapangan. Kemudian ini untuk pengumpulan karya, ini nggak ada perubahan sih sebenarnya dari Tor. Mungkin aku nggak perlu bacain kali ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan langsung tanyakan aja karena ini nggak ada perubahan dari Tor. Oke, nah ini untuk dewan jurinya. Sebenarnya jurinya itu ada 5 dari praktisi dan akademisi. Kemudian ada 1 juri kehormatan yaitu Prof. Reni. Nah, ini ada perwakilan-perwakilan dari UI, ada juga dari interior dan ada dari arsitektur. Semua jurinya ada gitu. Oke, mungkin boleh. Sekarang sebelum masuk ke penjelasan ketentuan setiap lokasi, kita mungkin membuka sesi pertanyaan dulu apabila ada pertanyaan tentang ketentuan peserta atau pendaftaran. Mungkin dari teman-teman Zoom kalau mau bertanya juga boleh. Oke dah. Oke. Ya ada pertanyaan di Zoom. Izin bertanya, saya Arviro mau tanya untuk SK Interior, diharuskan SKA dari HDI atau bisa digunakan SKA Interior dan LPJK dari LPJK asosiasi? Oh boleh, tadi ada di TOR juga, boleh dari HDI atau LPJK. Ya, semoga menjawab. Oke. Dari teman-teman yang hadir di sini, apakah ada pertanyaan? Ya, izin bertanya ya. Saya Obor arsitek. Ini satu aja ya. Kalau itu sih udah ketangkep secara umum tornya. Dari rapat-rapat kemarin di internal ada pembicaraan range budget nggak? Berapa sampai berapa untuk fasilitas common ini? Gitu. Kalau tadi saya simak kan sebenarnya ada 3 sayembara ya, 3 lokasi, 3 sayembara. Apakah range budget akan beda-beda untuk masing-masing atau di kumulatif gitu misalnya? Itu aja sih. Ada gimana? Ada. Iya, itu aja cukup. Terima kasih. Yang lain? Ya, selamat siang. Saya Yusing. Mau bertanya, unit-unit mahasiswa yang daftar yang ada di ITB apa aja gitu ya, sama kira-kira fasilitas yang mereka butuhkan secara umum berkegiatan tuh apa, apakah nanti akan diberikan. Lalu sejauh mana bangunan fisik boleh direnovasi, karena ini kan kelihatan ruang lingkupnya lebih banyak ke penataan di dalam ya, tapi apakah bangunan fisik fasadnya itu juga bisa berubah, dan kalau ada lahan di sekitarnya apakah juga bisa didesain begitu ya. Lalu untuk memastikan saja ini karena yang dibagikan kepada kita fotokopian denahnya seluruhnya, padahal tadi di TOR yang diberi warna ya, berarti ruang lingkup desainnya tidak seluruhnya ya. Jadi itu mungkin perlu ketegasan di situ karena di sini tidak ada penjelasan mana yang dilombakan, mana yang tidak begitu. Terima kasih.
Mungkin supaya nggak kelewat dua-dua dulu ya. Jadi yang pertama tentang biaya ya Pak ya. Ini terus terang kita sendiri belum memutuskan anggaran pelaksanaan untuk 3 area tersebut. Tapi sebagai gambaran begini. Yang pertama adalah ini bangunan negara, artinya sekolah negara. Saya buka aja ya. Maaf ya. Sekolah perguruan tinggi ITB itu perguruan tinggi negeri, statusnya perguruan tinggi dengan berbadan hukum. Jadi tentu dengan dana yang tidak tak terbatas gitu ya, ada batasnya. Nah itu kira-kira secara intuitif gitu ya gambarannya seperti itu. Tapi selama dalam proses ini kami akan coba perkirakan ya Pak ya level itu, walaupun kami belum bisa menjanjikan ini paling tepat seberapa nilainya, itu pertama. Terus kedua, karena ini masih dalam tahapan konsep, kami sebenarnya lebih cenderung lebih ingin kreativitas dari ide tersebut. Nah tentu tadi ada pertimbangan tentang maintenance, lalu bagaimana mahasiswa juga bisa memanfaatkan dalam proses perawatannya dan sebagainya, itu jadi pertimbangan gitu. Nah, tentu kalau mau diklasifikasikan ini bukan satu fasilitas yang mewah gitu ya. Yang durable, yang semakin sederhana semakin bagus gitu. Tapi yang penting target-target tadi bisa dicapai gitu terkait dengan kriteria. Nah, ini mudah-mudahan nggak terlalu tinggi ekspektasinya, maunya murah tapi bagus. Tapi mudah-mudahan itu bisa jadi gambaran. Lalu yang kedua tentang area ya, mungkin bisa sambil disajikan slide-nya. Tadi mana yang di slide ini nanti bisa di-share pada para peserta. Kita tadi dengan Mbak Gev dan Mbak Jihan berencana bikin WA group gitu ya Pak, buat para peserta supaya komunikasi bisa lebih mudah. Yang gambar Dena dari lantai awal. Nah, yang pertama kampus Center Barat, Bapak Ibu. Ini yang diwarnai ini mohon maaf, memang di print out yang kita sebar belum ditandain, tapi bisa dikasih awan. Kampus Center Barat itu bangunan 3 atau 4 lantai ya. Kalau dari basement terus ke atas 3. Nah itu yang diolah adalah pertama mulai dari bawah lantai basement itu yang sebelah kanan itu letter L gitu. Nanti kita bisa lihat di lokasi. Nah lokasinya di Sideline ITB ini bangunan Kampus Center Barat. Kampus Center Timur kita berada di sini. Nah, Kampus Center Barat di sebelah sana itu di basementnya. Di bawah bangunan ini dibuat Pak Baskoro ya. Dirancang tim Pak Baskoro dan tim waktu itu Sembara, tapi kita coba isi ini. Lalu yang di sebelah kiri adalah lantai atasnya. Kita sebutnya lantai dasar. Nah, lantai dasar itu di sebelah sana itu ada office, itu yang tidak diolah. Jadi yang diolah hanya sayap di sebelah barat lapangan basket itu yang itu. Dan itu pun sebenarnya void ya, mungkin 50% diantara adalah void. Jadi di sebelahnya itu ada ruang-ruang kecil. Nah, lalu apa yang boleh dibongkar dan boleh bisa atau tidak boleh? Tentu struktur tidak boleh dibongkar. Lalu kalau yang di dalam, selain yang struktur, misal dinding-dinding itu yang jejer-jejer kayak gerbong kereta api itu
itu bisa dibuka kalau memang diperlukan dibuka, atau void-nya mau diperbaiki lagi nanti kita bisa tinjau. Kalau nanti file SketchUp-nya mungkin bisa ditunjukkan kali ya. Bisa ya. Nanti nanti Bapak Ibu juga kita supply file SketchUp 3D-nya existing, jadi tinggal ini. Termasuk file CAD-nya ya. Lalu ya kalau yang atas itu kalau yang bawah itu enggak ada fasadnya ya. Karena underground ya di bawah tanah. Tapi ada sedikit di area jendela itu yang di atas tanah kira-kira 1 meter atau 1,5 itu nongol sedikit. Itu kalau mau dibuka tambah supaya sirkulasi udara dan cahaya lebih besar bisa. Kemarin Pak Dibir dengan sampai dengan 30% ya. 30% dari fasad itu bisa di adjust gitu. Lalu sekali lagi yang sebelah kanan ada ruang-ruang di dalam interior itu bisa dibuka. Termasuk yang di atasnya itu, yang lantai basement ya, itu kan sudah ada kamar-kamar, itu bisa diolah lagi, dibongkar kosong gitu. Jadi dia jadi lantai yang sudah ada. Nah, kecuali ada toilet itu karena nyambung sampai ke atas. Jadi itu problem lain ya, jadi harus dipertimbangkan. Juga akses tangga saya kira sebaiknya tidak berubah karena akan rumit juga itu. Karena menurut sampai atas. Lalu next gambar berikutnya. Nah, sunken court lantai 1 artinya kalau kita sudah turun di sunken court-nya itu yang tengah itu yang garis merah itu ya, ada pointer merah itu terbuka. Lalu yang sisi kanan dan bawah itu ada barisan itu tertutup, ada atapnya gitu. Itu juga bisa dibongkar dinding-dinding yang ke samping kayak kereta api itu. Kalau memang mau dibuka, memang existingnya itu ruangnya lebih memanjang. Jadi ini tantangan buat para desainer saya kira karena existingnya seperti itu. Nah, lalu di tengah itu ruang kosong ada kotak-kotak itu bloom bag atau bak planter box gitu yang existing. Tapi kalau mau diolah juga oke. Terus kalau mau ditambah atap, misalnya kanopi yang ringan atau pergola gitu, saya kira bisa. Lalu yang harus diingat lagi bahwa sunken court ini sebenarnya adalah alur sirkulasi penting yang utama dari Sabuga itu masuk bawah tanah terowongan, terus dia nembus ke sini dalam hal wisuda, jadi dia jadi arus sirkulasi utama. Jadi mahasiswa itu suka pawai di situ arak-arakan terus naik kembali lagi ke sini. Nah, artinya kalau memang ada ide seperti itu, fleksibilitas jadi penting karena suatu saat harus dibuka mungkin karena rombongan ratusan orang lewat situ gitu. Oleh karena kita jadi paham bahwa sunken court itu untuk fungsinya memang cenderung di sebelah kiri dan kanan. Yang fungsi yang fix ya, yang menetap gitu. Lalu kanan turun ada jalur zigzag yang bisa dicek nanti. Silakan Pak Alex semua. Nah, di atas sunken court artinya lantai 2 ini sebenarnya bukan sunkennya tapi atapnya sunken gitu. Tapi itu sudah di dokumen gambarnya ditulisnya sunken court, sunken area lantai 2. Nah, itu artinya yang hijau di atas itu adalah atapnya ruang-ruang yang jejer-jejer tadi ya. Nanti itu ada jembatan yang lewat. Nah, ini memang sudah ada kursi-kursi mengelilingi planter box atau bloom bag gitu yang bisa kalau mau diolah sama juga kalau perlu ada atap yang ringan gitu saya kira bisa juga. Dan sekali lagi sama fungsinya ini sebenarnya sirkulasi utama. Jadi perlu diperhatikan supaya nggak ada massa yang terlalu masif dan fix gitu ya. Lalu apalagi ya? Ya, nah kalau ini ada lagi. Oh ya, strukturnya tentu banyak kalau mau ditambahkan yang ringan gitu ya. Terus kenapa
arahnya begitu karena biasanya di ITB ini banyak sitting group di street furniture ya di taman itu tentu kalau hujan nggak bisa dipakai karena kehujanan. Kedua terus lumutan Mas. Jadi kalau lumutan nggak pernah dipakai, akhirnya nggak pernah dipakai. Jadi ya sebaiknya memang ada nutup di atap ya, yang ringan gitu, supaya nggak dipakainya nggak cuma setengah tahun, tahun berikutnya nggak pernah dipakai, terus berikutnya jadi lumutan terus jadi nggak pakai seterusnya gitu. Nah itu lalu next, nah yang Saraga, nah Saraga ini ibaratnya kayak lantai satu lantai di apa namanya ya, pasar baru itu. Jadi los kosong gitu ya. Nah ini memang sudah ada ruang-ruang seperti ini yang di tengah itu, dan itu dari gypsum. Ini tentu boleh dibuka ya. Nah itu. Nah itu yang di merah ini ya, merah atau coklat. Nah itu seperti itu, jadi disuarakan. Nah ini khusus untuk Saraga, mungkin saya tambahkan sedikit. Di sini kita berharap look and feel-nya itu sportif gitu ya. Dan karena ini UKM olahraga, unit kegiatan mahasiswa olahraga, dan dia ada di dekat lapangan bola, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya. Tadi disebutkan barang-barangnya itu ada perahu karet, ada perahu karet dan sebagainya. Kalau tadi sunken court itu lebih untuk ruang UKM kajian, jadi untuk kegiatan-kegiatan yang diskusi yang lebih hening gitu, karena di sebelahnya itu adalah pusat antar universitas PAU, itu ruang lab, jadi dosen itu suka ngeluh karena sekarang di situ ada unit band, ada macam-macam, jadi dosen protes, mahasiswa enjoy dan sebagainya, itu enggak bagus ya. Terus juga di sebelahnya ada perpustakaan kalau sunken, dan itu suka ganggu karena PAU dan perpustakaan itu buka sampai malam kalau kondisi enggak pandemi, sementara kegiatan mahasiswa juga sampai malam. Oleh karena itu hanya untuk UKM yang sifatnya kajian. UKM kajian itu kayak pusat studi sosial budaya kayak gitu-gitulah, yang atau agama ya di situ. Lalu kalau yang CC itu untuk seni dan budaya. Di situ ada angklung, ada macam-macam. Baik. Nah, ya. Ya mau nambahin juga fun fact itu yang warna merah atasnya itu adalah apa? Adalah kolam renang. Jadi di atasnya area merah ini adalah kolam renang, dan kalau nanti kita lihat ada beberapa pipa-pipa juga di bagian atapnya gitu. Ya. Terus tadi mau menekankan juga yang Pak Pras bilang karena itu gypsum ya Pak. Kemarin sempat ngobrol sama Pak Dibia juga. Boleh dirubah layout di bagian dalamnya, tidak harus kotak-kotak seperti itu. Oh ya Pak Subi, kenapa? Oh tembok. Ya, jadi boleh dirubah layoutnya. Terus, sama tadi ada pertanyaan dari Pak Yusing juga, apakah akan dikasih tahu kegiatan mahasiswanya? Ya setelah ini akan ada pemaparan mengenai itu. Oke, mungkin ada yang belum terjawab nggak ya? Udah cukup ya. Sama terakhir kayak ada pertanyaan di Zoom tadi ya. Izin bertanya, saya Zaidan, apakah ada batasan struktur atau bagian tidak dapat diubah dan lainnya atau bagaimana? Ya mungkin tadi udah terjawab ya, struktur-struktur dan toilet itu tidak boleh dirubah, tangga juga. Fasad 30% boleh diubah. Oke. Saya bisa menambahkan sedikit, mungkin di TOR sudah disebutkan tapi belum terlalu jelas. Salah satu problem kita itu adalah storage, tempat nyimpen. Nah, tempat nyimpen itu mulai dari yang kecil-kecil ya, lalu juga alat-alat kesenian, gamelan, angklung dan sebagainya. Juga properti unit-unit yang lainnya. Nah,
Tapi pengertiannya storage di sini, karena kita juga berharap para peserta itu juga menghasilkan desain yang sudah agak detail tentang konsep storage-nya. Nah, yang disebut storage di sini tidak harus ruang tertutup kayak gudang gitu, atau lemari gudang, tapi justru siapa tahu justru bisa diekspos jadi kayak display gitu. Karena ada alat-alat musik atau kesenian mahasiswa itu yang bagusnya sih di display, disimpan tapi kelihatan gitu. Jadi itu membangun atmosfer yang bagus juga daripada disimpan terus ditutup-tutup oleh pintu yang rapat gitu ya. Dan itu akan digunakan secara gabungan, baik yang share maupun yang dedicated untuk UKM tertentu, karena UKM tertentu itu dia butuh space yang khusus juga, misalnya kayak tadi saya sebut gamelan itu saya kira juga bisa di share dengan yang lain. Ya udah gamelan di situ gitu. Nah saat ini mereka kalau mau latihan tuh diangkat dulu dari gudang ke atas, latihan, kasihan. Jadi belum sempat kreatif, mereka udah capek duluan gitu. Saya kira itu termasuk yang olahraga itu ada perahu karet, ada macam-macam. Nah sementara ini kempes ditumpuk, banyak semutnya, ada debunya, ada selip-selipan rumput. Nah itu kalau perahunya mahasiswanya itu nyuci, dibersihin, terus itu dipajang gitu kan juga malah bagus ya. Dia kelihatan ini aktivitasnya apa. Demikian saya kira tambahan sedikit. Terima kasih. Oh, ini ada pertanyaan lagi. Izin bisa dapat disertakan untuk foto existing pada dinas supaya dari kami yang tidak berada di Bandung bisa dapat visual dari lokasi existing. Nanti mungkin setelah kita bikin WA grupnya bisa di-share ya foto-fotonya. Oke, kita akan lanjutin PPT-nya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang kondisi existing dari ketiga lokasi. Kita ada 3 lokasi tadi, JT Barat, Santen, dan Saraga. Nah, untuk JT Barat sendiri, aktivitas utama yang ada di sini itu ada kerja individu, kerja kelompok, performance, didukung oleh kelengkapan, inventarisasi, penyimpanan sesuai dengan kegiatan UKM. Nah, di sini fokus UKM yang ada di JT Barat itu ada keluarga Masa ITB, Ormawa Kesenian, dan juga Ormawa Budaya. Boleh di next. Nah, Direktorat Sarana Prasarana dan Ditbang membolehkan dilakukan alterasi pada layout bangunan yang dinilai perlu dan logis selama tidak mengubah karakter utama bangunan, dan merusak struktur dan terkoneksi dengan jaringan infrastruktur serta utilitas yang ada. Adapun perubahan arsitektur dibolehkan pada fasade, terutama bukaan dengan batasan perubahan maksimal pada arsitekturnya sebanyak 30%. Nah, berikut list ruang-ruang yang diharapkan ada di lokasi TC Barat selama untuk menunjang kegiatan utamanya. Yang pertama itu ada ruang simpan alat besar yang dapat menampung gamelan, marching band, angklung, dan duduk. Jadi barang-barang ini tuh yang paling banyak take up space ya di TC Barat. Selama untuk barang-barang marching band sendiri ini satu auditorium ini sebesar ini. Jadi mungkin bisa dibagi lagi pembagian tempatnya. Kedua ada ruang simpan loker, ruang penghargaan, piala, ruang diskusi yang dapat digunakan secara bergantian, ruang latihan yang dapat digunakan secara bergantian, pantry, lounge, ruang penjaga, ruang ibadah, ruang toilet dan janitor yang sesuai dan layak, media informasi, ruang istirahat yang dapat digunakan bergantian, ruang publik, 3 ruang latihan kecil dengan movable acoustic panel, wall of fame, dan juga ruang dapat disusun secara fleksibel tanpa lokasi khusus. Nah, ruang-ruang ini dapat disusun secara fleksibel tanpa lokasi khusus, jadi lebih banyak communal space itu boleh banget ya. Oke, selanjutnya ada sunken court. Kalau sunken court ini fokusnya itu pada Ormawa UKM kajian, media, pendidikan, dan agama. Seperti yang tadi lebih butuh keheningan juga ya berarti ya. Nah, di sini juga ada sama kerja individu, kerja kelompok, diskusi jumlah besar, dan inventarisasi. Oke, boleh di next. Oke, kalau ruang-ruangnya ini beberapa masih sama ya. Ada ruang simpan loker, ruang diskusi, pantry, lounge, ruang penjaga, ruang ibadah, dan lain-lainnya. Ini masih sama. Ya, ada gudang peralatan juga.
Oke, sama karena tadi sunken court itu ada ruang luarnya, jadi ruang publik dan terbuka untuk aktivitas bersama di luar itu diperlukan juga. Next. Selanjutnya ada Saraga. Karena Saraga ini juga dekat dengan lapangan, makanya fokus utama Ormawa di sini itu UKM olahraga dan pencinta alam. Di sini juga utamanya ada aktivitas fisik, inventarisasi, penyimpanan siswa dan kegiatan UKM, dan coworking ya, tempat untuk diskusi. Dan di Saraga ini juga memang ada kapal-kapal kayak kanu gitu ya, karena UKM-nya ada perkapalan gitu. Oke, nah ini untuk rinciannya masih sama, ada ruang sumber loker, inventarisasi khusus. Nah ini barang-barang yang ada, jadi ada perahu karet, ada meja, ada bola, dan ada alat wall climbing ya di sini tuh. Ada ruang diskusi juga. Nah ini kita ingin sih ada space ya Pak untuk membuat wall climbing di daerah Saraga. Ntar juga ini ada pantry, lounge, sama seperti istilahnya ada ruang penjaga, ruang ibadah, ruang toilet, ruang peralatan, media informasi, ruang ganti. Ini cukup penting juga. Terus ada sama pantry dan pojok dana usaha. Oke. Next lagi. Oke. Setelah penjelasan ini, kita akan melakukan tur lokasi di ITB untuk melihat langsung permasalahan-permasalahan yang ada. Nanti bisa langsung melakukan observasi dan analisis terkait isu yang akan difokuskan pada rancangan setiap tim. Oke, thank you banget Gev pemaparannya. Mau nambahin juga, jadi tadi mungkin bisa balik ke yang Sunken ya. Di Sunken itu ada satu ruang lagi yang diperlukan, nanti ada di update, itu adalah ruang untuk kegiatan siaran radio. Nah itu tuh mungkin kalau dibayangkan gak harus yang kayak ruang tertutup, boleh juga ruang terbuka, semi terbuka untuk orang-orang ngelakuin podcast gitu. Yaitu tambahan di ruang Sunken. Kemudian kalau ada lahan di sekitar site itu yang gak jauh dari site dan masih berhubungan dengan site secara langsung gitu, itu boleh digunakan untuk menambah fasilitas seperti tadi yang wall climbing, itu kan gak mungkin di dalam bangunan ya, di sekitar site-nya gitu. Oke. Mungkin ada pertanyaan, boleh silakan. Oke, baik. Mungkin dari via Zoom ada pertanyaan dulu untuk peserta lomba Fasmawa. Belum ada ya? Mungkin dari peserta yang hadir di sini, apakah ada pertanyaan? Ya. Mungkin sambil menunjuk pertanyaan-pertanyaan yang ada ya, kita boleh menonton video nih, video terkait lokasi-lokasi yang akan menjadi perlombaan di sayembara Fasmawa ini. Boleh? Institut Teknologi Bandung memahami bahwa pengembangan minat dan bakat dapat menonjolkan kelebihan individu dan menggali potensi mahasiswa sebagai keunikan. Untuk itu, ITB menyediakan suatu wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi dirinya dengan nyaman dan leluasa melalui pengadaan ruang bagi organisasi kemahasiswaan, khususnya bagi mahasiswa yang berkegiatan di kampus ITB Ganesha. Kampus ITB Ganesha merupakan sebuah kampus urban di Bandung Utara, di mana kawasannya dinyatakan sebagai kawasan warisan. Saat ini, bangunan di dalam kampus sangat sulit untuk bertambah karena sudah mencapai KDB maksimal. Namun, ITB mendapatkan mandat untuk dapat menampung kapasitas yang lebih banyak. Implikasi dari hal tersebut berarti aktivitas maupun jumlah organisasi dan unit kemahasiswaan pun ikut meningkat. Hal ini memunculkan masalah baru terkait dengan ruang dan fasilitas kemahasiswaan di kampus ITB Ganesha. Retrofit pada bangunan yang sudah ada akhirnya tidak dapat dihindarkan. Meskipun begitu, tetap dalam upaya pengembangan minat dan bakat mahasiswa,
kampus ITB Ganesha memiliki 3 pusat lokasi yang berfungsi sebagai sekretariat unit dan organisasi kemahasiswaan. Sesuai dengan bidang keilmuan dan keterampilan yang dikembangkan, lokasi ini terpisah menjadi area kampus Center Barat, Sunken Court, serta Saraga. Institut Teknologi Bandung berupaya memberikan fasilitas pengembangan diri yang sesuai dengan mahasiswa, salah satunya melalui strategi pengembangan berbasis resource sharing. Sekretariat unit dan organisasi diharapkan menerapkan konsep activity-based facility, di mana seluruh unit dan organisasi dapat berkolaborasi dan membentuk sistem pengembangan bersama di dalam sebuah fasilitas komunal. Strategi ini diharapkan mampu menjadi solusi dalam mengatasi keterbatasan wilayah di kampus ITB Ganesha. Konsep baru ini juga diharapkan mampu merespon fenomena Education 4.0 yang berbasis IT dan teknologi. Hal tersebut didukung oleh adaptasi sistem pendidikan selama pandemi COVID-19 yang mulai mengadaptasi sistem daring. Revitalisasi fasilitas menuju penyesuaian tersebut terkait dengan sistem inventarisasi, aktivitas organisasi kemahasiswaan, serta optimalisasi area menjadi communal space yang memicu interaksi dan kolaborasi. Dalam mendukung seluruh upaya tersebut, ITB memiliki strategi pengadaan fasilitas pendukung mulai dari lounge, area rapat, area latihan, pantry, loker penyimpanan, pojok danus, ruang penjaga, ruang ibadah, toilet, janitor, serta fasilitas pendukung lainnya yang dikelola bersama. Tidak hanya berbicara mengenai pengadaan fasilitas dan teknologi yang mendukung aktivitas utama mahasiswa dalam mengembangkan diri dan bersosialisasi. Pembaruan di ketiga fasilitas ini diharapkan mampu memerhatikan sistem pengelolaan limbah padat dan cair, penerapan material ramah lingkungan, serta unsur keberlanjutan. Oleh karenanya, Institut Teknologi Bandung bekerja sama dengan Himpunan Desainer Interior Indonesia Wilayah Jawa Barat serta Ikatan Arsitek Indonesia menyusun program Sayembara Fasmawa atau fasilitas mahasiswa untuk menghimpun ide-ide yang mampu menjawab permasalahan serta harapan perancangan area pengembangan diri di kampus ITB. Hasil rancangan diharapkan dapat menjadi acuan untuk pengembangan fasilitas yang sama pada ITB Jatinangor dan ITB Cirebon dalam konteks pengembangan multikampus. Meskipun terbagi menjadi 3 pusat lokasi, masing-masing area ini memiliki keunikan serta fokus pengembangannya sendiri. Yang pertama, pada area Kampus Center Barat terdapat sekretariat organisasi kemahasiswaan seperti Keluarga Kabinet Mahasiswa ITB dan juga organisasi kemahasiswaan di bidang kesenian dan budaya. Pada area ini diharapkan dilengkapi dengan inventarisasi area penyimpanan sesuai dengan kegiatan UKM. Misalnya, ruang simpan alat kesenian yang dapat menjadi ciri khas khusus pada area Kampus Center Barat. Pengadaan lounge diharapkan dapat digunakan untuk belajar bersama, sekaligus memiliki fungsi untuk rapat besar yang memiliki daya tampung 100 orang, serta menerima tamu. Selain itu, pada area CC Barat diharapkan terdapat media informasi baik itu digital maupun media dengan perangkat ramah lingkungan. Sebagai area pengembangan minat kesenian dan kebudayaan, CC Barat akan dilengkapi dengan ruang latihan kecil yang menerapkan movable acoustic panel. Pada area ini diharapkan tak hanya melakukan perubahan interior ruang dan bangun, tetapi juga diharapkan bisa menunjang kenyamanan dan kekentalan organisasi kemahasiswaan, khususnya yang mampu mencerminkan kesenian dan kebudayaan yang diwakili. Yang kedua, di area Sunken Court terdapat beberapa organisasi kemahasiswaan di bidang kajian, media, pendidikan, serta agama. Ada beragam aktivitas yang dilakukan mahasiswa di area tersebut, diantaranya melakukan kerja individu, kelompok, diskusi dalam jumlah yang besar, serta inventarisasi penyimpanan sesuai dengan kegiatan organisasi kemahasiswaan. Di area ini pun bisa ditambahkan satu bangunan khusus, studio organisasi mahasiswa bidang media. Memiliki area terbuka serta jalur sirkulasi yang lebar, area ini diharapkan dilengkapi dengan lounge berkapasitas 200 orang untuk merespon kegiatan unit dan organisasi kemahasiswaan, terutama ketika melakukan kajian dan forum terbuka. Yang terakhir,
Pada area Saraga terdapat organisasi kemahasiswaan di bidang olahraga dan pecinta alam. Di area ini diperlukan inventarisasi penyimpanan sesuai dengan kegiatan UKM seperti inventarisasi khusus untuk perahu karet, meja, bola, alat climbing wall, dan sebagainya. Hal yang tak kalah pentingnya, beberapa fasilitas outdoor maupun indoor pun belum terlalu mumpuni sehingga diperlukan adanya climbing wall untuk menunjang kegiatan pecinta alam dan aktivitas fisik lainnya. Sebagai area yang memiliki keunikan berupa banyaknya organisasi kemahasiswaan berbasis outdoor dan aktivitas fisik, pada area ini adalah pengelolaan serta desain yang mampu menghadirkan aktivitas tersebut dan menunjang pengembangan mahasiswa di bidang olahraga dan pecinta alam. Seluruh desain yang dirancang tidak hanya memperlihatkan perubahan fisik lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan common space tersebut, termasuk di dalamnya pengelolaan limbah dan keterkaitan dengan lingkungan sekitar. Akan dibagikan atau dari pihak kami sendiri yang membuat ulang struktur bangunan tersebut. Nah, jika file setup bangunan dibagikan, bagian mana saja yang tidak boleh diubah dan apakah ada ketentuan ruangan harus diletakkan di mana atau bebas ditentukan oleh kami sendiri. Terima kasih. Baik, saya izin menjawab. Untuk file SketchUp bangunan akan dibagikan atau dari pihak kami sendiri itu akan dibagikan ya. Sudah ada di bit.ly site Pasma 2. Itu bisa langsung di-download aja. SketchUp bangunan dibagikan bagian mana saja yang tidak boleh diubah. Tadi udah dibahas juga ya beberapa apa yang bisa diubah atau enggak. Dan apakah ada ketentuan ruangan harus diletakkan di mana atau bebas ditentukan oleh kami sendiri. Itu bebas dilakukan asal tadi yang udah di-list itu termasuk semua. Itu aja paling. Oke, kami harap sudah terjawab ya untuk Kak Melisa tadi. Apakah ada pertanyaan tambah belum kami tutup? Oh, Bapak Pras. Makasih. Tentu rekaman dari acara Unmissing ini kita akan upload di YouTube. Jadi Bapak Ibu yang hadir daring maupun luring bisa review lagi untuk pertanyaan-pertanyaan tadi yang terakhir pertanyaan tapi udah dibahas di depan, bisa dimundurkan. Terima kasih. Ya, tadi menanggapi yang dari video juga ada tentang pengelolaan limbah. Mungkin tadi selama Unmissing ini kita belum sempat bahas banyak tentang itu. Tapi pada intinya kami juga mengharapkan desain dari peserta itu memikirkan gimana alur limbah dari setiap spot-spot yang ada di dalam kawasannya gitu. Apakah nanti limbahnya akan dikumpulkan, terus dikumpulkan itu dikumpulkan di depan ruangannya kah atau seperti apa, itu juga harapannya bisa dipikirkan oleh peserta. Dan juga jadi pengelolaan ada dua ya, pengelolaan limbah dan pengelolaan penggunaan ruang. Kayak kalau ini adalah ruang komunal, gimana penggunaannya, apakah secara bergantian atau seperti apa. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Oke, baik. Mungkin tadi adalah pertanyaan terakhir ya, teman-teman dan Bapak Ibu yang hadir di acara sosialisasi sembara semua ini. Diingatkan kembali untuk sayembara sosialisasi semua ini tidak hanya desain saja ya teman-teman yang dipentingkan gitu. Jadi desain juga manajemen fasilitas dan manajemen pengelolaan limbahnya gitu. Oke, mungkin sebelum ditutup, saya ada pantun dikit ya sebelum kita berpisah dan jalan-jalan keliling ITB nih. Katanya mau jalan-jalan gitu ya. Oke, pantun dikit ya, cakepin ya. Biar nggak ngantuk nih mau jalan-jalan. Oke, mangga kedeng, mangga kueni,
Dibuat rujak enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Sampai jumpa di kemudian hari. Oke, saya Dila sebagai MC pada siang menuju sore hari ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran peserta lomba sayembara Fasmawa pada siang menuju sore ini, baik yang di tempat di ITB dan di via Zoom ya teman-teman. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Pras, perwakilan dari IAI, HDII, dan teman-teman panitia semuanya. Oke, mungkin sebelum ditutup banget nih, kita mau ada dokumentasi terlebih dahulu, di via Zoom terlebih dahulu mungkin ya. Kita ya, di screenshot di via Zoom dulu mungkin ya. Boleh untuk peserta yang hadir di via Zoom untuk menyalakan kameranya. Kita tunggu 2 menit lah ya. Boleh menyalakan kameranya terlebih dahulu. Kita akan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Oke. Sudah masih sedikit sih sebenarnya. Mau ditunggu atau gimana nih, Kang? Langsung aja kali ya? Ya, karena waktunya juga mepet ya. Takut hujan lagi nih mau keliling-keliling gitu. Jadi boleh langsung dokumentasi saja Mas Yandit ya. Saya hitung ya. Oke. Nyem ya Bapak Ibu dan peserta lomba. Ya. Hitung 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, mantap. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Nanti untuk yang sesi offline kita foto dulu ya di depan ya. Oke, di depan semuanya kumpul. Mungkin tutup dulu ya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ya sama-sama Pak. Ya mungkin sebelumnya ke depan dulu ya untuk para yang hadir di tempat ini kita dokumentasi dulu. Untuk peninjauan lokasi nanti kita mulai dari kampus Center Barat, terus Sanken, terus Saraga. Nanti tim akan memandu Bapak-Bapak. Silakan. Tentu diperbolehkan mengambil gambar ya. Motret itu diperbolehkan. Terima kasih.